Hari ini di bulan Muharram, tepat pada tanggal 26 Juni adalah Hari Narkotika Dunia. Kenapa ada Hari Narkoba? Karena ini adalah penyakit masyarakat semua. Penyakit masyarakat Amerika ini, penyakit masyarakat Cina ini, Arab Saudi juga sekarang ada juga masuk narkoba. Sampai ke kampung-kampung kita, Bulu Cina, Rombio sana, masih ada juga orang yang mengedarkan barang haram yang tidak membuat kita sehat, malah kita sakit, sakau, kecanduan. Anak-anak kita tidak lagi punya prestasi, sehingga ini adalah musuh bersama. Bukan hanya musuhnya polisi atau BNN, Badan Narkotika Nasional, bukan. Musuh kita sama-sama. Oleh karena itu, kekhawatiran anak-anak kita ini harus dipantau. Sampai apa permainan di HP-nya itu, apa yang ditontonnya itu, apa yang dituntunan menjadi tontonan tadi, harus diketahui sehingga tidak terpengaruh dia di masanya sekarang yang berefek kepada masa depannya. Saya dengar cerita juga dari orang rumah adik ruang rumah saya. Itu kadang umur 30 ke atas itu udah banyak yang pernah masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara ngelem, gelek. Pokoknya yang narkotika tidak dihalalkan oleh agama Islam. Sehingga di dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini ceritanya di Arab dulu. Orang-orang yang baru masuk Islam itu kalau sholat, sebelum sholat dia minum khamar, minum yang memabuk-mabuk tuh, sehingga waktu dia sholat Allahu Akbar nggak sadar apa yang dibilang. Kenapa? Lagi mabuk. Maka turun ayat ini, hai orang-orang yang beriman, jangan kau dekati sholat sehingga kamu tahu apa yang kamu bilang tadi. Qul huwallahu ahad, kamu bilang qul huwallahu ahad. Jangan entah kemana-mana karena lagi tidak sadar atau mabuk. Keras. Tidak lagi dibolehkan minum minuman keras. Sehingga ada sebuah cerita seorang syekh yang dia taat ibadah, lalu rajanya setan atau iblis kumpulin pasukan. Setan-setan kumpul. Ada apa tuanku raja? Itu ada syekh rajin ibadah, sholatnya sering, dipuji para malaikat, hebat. Meninggalkan kehidupan dunia yang enak ini, tak mau dia. Ada yang enggak yang bisa menggodanya enggak? Kata si raja, saya, tunjuklah satu orang. Karena sebelumnya udah diutus juga, setan-setan enggak berhasil menggoda si syekh ini. Akhirnya si setan satu ini pakai jubah dia. Dia pakai jubah, dia sholat juga.
Makanya jangan heran kalau ada orang kesurupan, kita baca ayat kursi, dia nyambung si jin tuh. Karena mungkin pernah belajar juga agama sama gurunya jin. Tapi itu kamuflase, itu untuk menipu kita. Lalu sholat juga lah si setan ini yang pakai jubah di samping syekh tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Rajin, lebih rajin lagi daripada manusia tadi, si syekh tadi. Diikut terus. Akhirnya tentu dia penasaran, syekh. Kamu kok rajin kali? Nanti jangan-jangan kamu surgamu lebih tinggi daripada saya. Apa sih yang bisa membuatmu kayak gini? Udah masuk dah, kata setan. Oh, itu gampang tuan, kata si setan yang sudah jadi alim-alim pura-pura lah. Tuan kalau mau rajin ibadah, enak itu ibadahnya, Tuan harus punya maksiat dulu, berbuat dosa dulu. Oh gitu, iya. Kenapa? Kalau kita ibadah sendiri, bosan kita. Tapi kalau kita sudah bermaksiat, tentu kita ingin minta ampunan Allah. Apalagi Allah Maha Pengampun. Oh gitu, iya. Nanti tengoklah orang-orang yang baru taubat tuh, tentu kelihatannya sholatnya lebih khusyuk kadang, lebih daripada orang-orang yang sering sholat. Oh gitu, oh iya. Jadi saya bermaksiat dulu, iyalah. Apa yang akan saya lakukan? Atas terserah Tuhan. Ada 3 nih. Pertama, mabuk. Kedua, berzina. Ketiga, membunuh. Wah, itu berat semua tuh. Mabuk, ya lumayan lah, tidak berat kali. Berzina itu dosa besar, fawahish, termasuk dosa keji. Membuntingi anak orang itu dosa keji. Membunuh, apalagi membunuh, itu dosa besar juga. Jadi ginilah, saya mabuk aja lah, kata si syekh tadi. Akhirnya dicobalah kamput, minuman. Diminumlah, katanya biasa-biasa aja, orang biasa-biasa aja kok. Walaupun suka minum bisa juga mereka tukang, bisa juga mereka kerja. Berarti kalau kita minum sadar juga kok. Ini dosanya tidak sebesar berzina dan membunuh. Minum dia, saya tadi. Setelah minum, namanya orang baru kena dunia. Nikmat lah. Minum lagi, tidak sadar, matanya udah nggak tahu lagi. Lewat wanita tuh nampaknya nikmat lagi, bukan dosa lagi. Akhirnya dikejar wanita, diperkosa wanita. 2 jadinya dosanya. Kenapa? Orang mabuk itu kan tidak sadar. Ketiga, setelah itu sadar, aduh, perempuan ini udah saya zinahi. Supaya nggak ketahuan orang, dibunuhnya perempuan tuh. Akhirnya dapat 3 dosanya. Inilah yang dimaksud tadi. Qaliluhu wa kasiruhu haramun. Kalau kita udah mau coba-coba gelek, coba-coba ganja, sedikit banyak adalah haram. Makanya harus katakan no, tidak, do drug. Untuk ngisap lem, kadang sampai bensin pun dihisap-hisap sekarang. Sampai nggak ada duitnya mungkin, tapi mau fly juga. Ini yang merusak dirimu dan merusak keluargamu, merusak masyarakat Bencalimba, dan merusak bangsa dan negara. Narkoba, negara akan rusak kalau orangnya buta agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.